Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kekuatan serta nikmat iman untuk bisa sama-sama melaksanakan salat fardu Jumat secara berjamaah nantinya. Salawat serta salam selalu kita limpahkan, selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah nantinya, kami dari pengurus Masjid Al-Hikmah Pasar Segiri akan menyampaikan beberapa hal terkait tentang keadaan keuangan dan petugas Jumat Masjid Al-Hikmah Pasar Segiri. Namun sebelum itu kami akan membacakan sumbangan dari perorangan. Yang pertama dari keluarga Haji Hasanuddin bin Laufe sebesar Rp500.000. Selanjutnya dari keluarga Haji Sanusi bin Lahaji. Selanjutnya dari hamba Allah sebesar Rp100.000. Keluarga meminta kepada jemaah sekiranya dapat mengirimkan bacaan surah Al-Fatihah yang saya sebutkan namanya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Susan Ilaru Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga yang membacakannya mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, begitu pula yang dibacakannya mendapat pahala pula di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu laporan keadaan keuangan dan petugas Jumat Masjid Al-Hikmah Pasar Segiri Samarinda tanggal 20 bulan 11 tahun 2020. Saldo kas Jumat yang lalu tanggal 13 bulan 11 sebesar Rp187.131.000. Hasil pemasukan kotak amal keliling Pasar Segiri sebesar Rp6.617.000. Hasil infak jemaah Jumat yang lalu sebesar Rp9.243.000. Sumbangan perorangan Rp150.000. Jadi jumlah pemasukan Jumat yang lalu sebesar Rp16.010.000. Jumlah pemasukan Jumat yang lalu. Pengeluaran dana rutin Jumat sebesar Rp650.000. Dana operasional Jumat sebesar Rp350.000. Subsidi petugas dana sebesar Rp1.323.400. Tunjangan kaum 1 dan 2 Rp700.000. Perlengkapan masjid Rp1.785.000. Tunjangan guru TK-TPA sebesar Rp3.500.000. Tunjangan kegiatan Irma Rp1.800.000. Beli voucher listrik sebesar Rp510.000. Operasional acara maulid Rp2.500.000. Kegiatan pengurus untuk jamaah Rp1.500.000. Konsumsi bimbingan belajar 2 hari sebesar Rp100.000. Beli alat perlengkapan media Rp2.100.000. Jadi pengeluaran Jumat yang lalu sebesar Rp16.818.000. Jadi sisa saldo kas masjid pada hari ini sebesar Rp186.323.000. Khotib Kiai Muda Haji Usman Fatihah SHIMPD. Imam Kiai Muda Haji Usman Fatihah SHIMPD. Muadzin Ustadz Ahmad. Waktu Jumat jatuh pukul 11:59. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'ala shalah Hayya 'ala salah Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah
Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala ashrafil arabi wal ajam wa imami Makkah wal madinati wal haram Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim وزده يا ربي شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakdzibun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sadaqallahul azim wa ballaga rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kehadiran kita di Jumat yang penuh berkah ini menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan iman dan takwa manusia bisa selamat dunia dan akhirat. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin, makna takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajatinabu nawahihi. Takwa itu adalah ipego ipasurun napung Allah Ta'ala, ini niri papisangkanna, maka itulah yang namanya takwa. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alena toriolota mabiasa nasapa riasange cahaya Muhammad. Apa bedanya cahaya Muhammad dengan cahaya matahari? Narikku cahayana Muhammad siba cahayana matanna sowe na pake tema kita itu sangat beda. Kalau cahaya matahari yang manusia pakai melihat, ya nama biasa ketika dia joka masigie lengi sandalat na pakai joka leto na sandalat na pakai lesu na sabak na pakai sandalat na tawe, berarti cahaya matahari yang dia pakai melihat. Tetapi nareko cahayana Muhammad na pakai tema kita, walau tidak ada cahaya, walau tidak ada lampu, walau tidak ada penerangan, maka dia akan tahu mana miliknya dan mana milik orang lain. Maka yang dia ambil adalah miliknya sendiri. Itulah yang cahaya Muhammad angkemat di bolari alena. Na jokkari darat na nai tamunyi sikolak na nala na kadangi. Na nai tamunyi sikolak na tawe na dek nale, berarti cahaya na Muhammad na pakai tema makita. Tapi nareko anun na tawe na lato, temak kada anun na tawe na lamana, berarti yang dia pakai adalah cahaya matahari. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, saya awali khutbah ini dengan kisah dari Ibrahim bin Adham. Suatu ketika dia berangkat ke tempat rekreasi. Sampai di pintu gerbang tempat rekreasi itu ternyata beliau dihalangi masuk dan tidak dibolehkan masuk karena tidak membawa karcis. Akhirnya dia menangis. Datanglah orang yang mendekat, wahai imam, tidak usah menangis, nanti kami yang belikan tiket. Malah dia tambah menangis. Aja nemu tari idi pampajar tambah menangis. Orang bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Kalau hanya persoalan kau dilarang masuk, kami siap untuk membayarkannya. Apa kata Hasan al-Basri, Ibrahim bin Adham? Yerob patarika, karena saya mengingat akhirat. Apa jadinya kalau saya sudah berada di pintu surga, tetapi saya tidak bisa masuk ke dalam surga karena tidak ada kunci surga yang saya pegang. Apa kunci surga itu? Salat. Apa kunci surga itu? Adalah amal-amal kebaikan. Apalagi jamaah Jumat di akhirat nanti, pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah pengadilan seadil-adilnya.
dek gaga wat dilepe poler pengadilan na punga Allah Ta'ala. Oke lah kalau di dunia maiga to lepe nasabak maiga duitna, maiga tau lepe nasabak macam bicara. Tetapi di pengadilan Allah tidak ada satupun hamba Allah yang bisa lolos dari pengadilan Allah. Kenapa jamaah Jumat? Karena cara Allah mengadili di akhirat itu ada 5. Yang pertama adalah Allah bertanya secara langsung. Maka dari Nabi Muhammad SAW, la tazulu kadama abdin yaumal qiyamah, dekna kedo sit di aje poleri atanna pung Allah Ta'ala sebelum dia ditanya tentang 4 hal. An umrihi fi maafna ritujunna umurutta tege monro pakai guna. Aja tatajangi umurta umur 60 tahun apa kilo mas sempajang. Aja kamana dek narapi 60 namu mati. Aja murapi umurmu 35 tahun apa komelok malampu. Aja kamana depan na sempakmu malampu rigokmu namu mati. Kenapa? Karena mati itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dek nawat dito macapa. Allah bertanya langsung tentang umur. Maka Nabi Muhammad SAW, khairun nasi man ta'ala umruhu wa hasuna amalu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Wa syarrun nasi man ta'ala umruhu wa sa'a amalu. Tapi si jakna rupa tawe malampe umurna nama ja amalakna. Nasabang katonga satu irita pedek mancuk umurna pedek majakedona. Pedek tatambe umurna pedek cakindi-kindi. Pedek macu umurna pedek taliwaliwa kedona. Sebaik-baik manusia kata Nabi ia malampe umurna na yekia makanja amalakna. Umurmu akan ditanya. Yang kedua an ilmihi fima amalah. Tentang ilmumu kemana kau gunakan. Mufakke guna moga fadis sangommu ritujunna amalak madeceng. Maka jamaah Jumat perlu kita mengamalkan ilmu dengan baik. Orang yang mengajarkan baca Al-Quran terhadap salah satu orang saja selama mengaji rotawe maka amalnya terus mengalir walau orang itu telah meninggal. Tapi narik ke mupak guru te boto, mupak guru te menang, mupak guru te marumus gangkan nama macam nomor mak boto, walau kau sudah meninggal dan orang yang kau ajarkan masih main judi na pegok larangan na pung Allah Ta'ala jagoi na sabak ikut pak guru walau kau sudah meninggal tapi dia melakukan keburukan itu maka pahalanya maka dosa-dosanya mengalir kepadamu walau kau telah meninggal berapa tahun yang lalu. Ya tergantung ilmunya lo kau pak guru tema deceng atau lo kau pak guru maja. Maka Nabi Muhammad SAW man a'ana ala ma'siyatin walau bisyatri kalimatin kana syarikan lahu. Siapa yang menunjukkan orang keburukan najal lo ke bawah ya tegi monrona mapa bite manu tawe sakor najal lo ke bawah tegi monrona apa ngadinge kor dia jalo ke bawah. Man aana ala maksiatin walau bisyatri kalimatin kau tunjukkan saja walau hanya dengan sebuah perkataan kana syarikan lahu maka dosamu sama dengan orang yang mengerjakan kejelekan itu. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ilmumu ditanya. Yang ketiga wa an malihi min enak tasabahu wa fima amfakari tujunna waram paramu kemana dari mana dan kemana boleh pegai mu poliak yer waram paramu nan nia boleh pegang pakai guna nareko adang kengeta nasaba adang kemalempu nasaro maiga alhamdulillah. Pertanyaan kedua kemana kau manfaatkan, apakah di jalan Allah ataukah di jalan maksiat atau sebaliknya mu pakai jalannya adalah jalan yang keburukan mulolonga waram paramu lalu kebaikan. Dua ditanya dari mana dan kemana mesti makanja polian nawaram parange makanja tu palau nawaram parang. Yang keempat akan ditanya anjismihi fima abalah ritujunna ye watakaleta mupakke guna moga masom paripung Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa lolos 4 pertanyaan secara langsung Allah bertanya. Narampi pung Allah Ta'ala dalam Al-Quran al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjulum bima kanu yaksibun. Ini yang kedua cara Allah mengadili dengan menghadirkan saksi dan bukti. Apa yang menjadi saksi dan bukti? Ayat yang saya bacakan tadi al yauma nakhtimu ala afwahihim. Maka pada hari ini ditutup mulut. Ya roti mutta mananae sudah ditutup oleh Allah. Aja nama cerita, aja nama bicara, ditutup mulutmu. Wa tukallimuna aidihim yang bicara adalah 2 tangan kita ini. Ayana 5 mate. Alena tu renring safinna tawe. Iya tu malai agaganna tawe, iya tu jaguru itawe, iya tu gok bawang itawe. Tangan-tangan kita ini yang akan bicara. Wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
dan kedua kaki kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah terhadap perbuatan-perbuatan manusia. Lima tak mau bicara, aje tak manci sabi, tidak ada yang bisa lolos. Kemana kakimu kau langkahkan? Apakah ke masjid berjamaah? Dia akan berkata, nah pakai guna aje ku joka mak berjamaah. Tapi sebaliknya, mau pakai guna joka menonton candolen-dolen, mate to aja tak. Joka mimita anu salah itu. Nah pakai mak joka pego alarangan napung Allah Ta'ala, dia akan bicara di hadapan Allah. Tidak ada yang bisa lolos. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara Allah mengadili dengan menghadirkan saksi secara tertulis. Ada catatan amal. Maka dipung Allah Ta'ala dalam Al-Quran, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada perkataan yang keluar dari mulut ini atau keperbuatan manusia yang dilakukan oleh manusia itu sendiri kecuali ditulis oleh malaikat raqib dan atid. Tidak ada yang bisa lolos kecuali ada tiga yang tidak akan ditulis oleh malaikat. Anis sobi hatta yabluga anak-anak igang kabalegatna. Jadi kalau ada anak-anak yang belum balik, dia tidak sholat, belum terhitung berdosa. Tapi nareko tomatuan pak guru anak nama sempajan naluru mancaji pas sempajang, maka pahalanya itu kepada orang tuanya. Maka jamaah Jumat mesti anak tetap guru mak berjamaah. Ada berapa banyak orang titelnya berlapis-lapis, angkatona yolo, angkatona mondri, tapi makutu mak berjamaah. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Dan berapa banyak orang tua kita ilmunya tidak tamat SD, tetapi kenapa dia rajin berjamaah ke masjid 5 waktu? Karena terbiasa dari kecil. Maka sholat berjamaah jamaah Jumat bukan hanya karena ilmu, tapi dia karena kebiasaan. Jadi anak-anak edena sempaja de penayoki madosa. Di kota enggak aleta anak-anak mofa aja nata sempajang. Cuma persoalan manakah mengaku anak-anak tapi mau putih jenggot nah. Oh jadi masalah kamu, bukan lagi anak-anak, kamu sudah balik, sudah wajib sholat. Yang kedua, jamaah Jumat adalah yang tidak tertulis anil majanuni hatta yafika atau jagangnya gangka sadarna. Jadi orang gila tidak ditulis. Maka kalau ada orang gila tidak pakai baju, dia tidak berdosa karena akalnya tidak berfungsi. Niga paling madosa, iko tangai, magi mutangai. Nah misalnya makan mak belang-belang, mutangamopi iko madosa. Yang tidak pakai baju karena gila, dia tidak berdosa. Dia tidak sholat, dia tidak berdosa karena akalnya hilang sampai dia sadar. Jadi kau kacau mas sempajang, ujang nggak bawa no. Tapi kalau tidak, kau tidak sholat akan ditulis oleh catatan malaikat yang akan disodorkan oleh Allah. Yang ketiga adalah anin naimi hatta yastaiqiza, orang yang tidur sampai dia bangun. Jadi orang yang tidur, apapun yang dilakukan dalam keadaan tidur itu tidak tercatat oleh malaikat. Kenapa? Karena tidak sadar. Itu 3. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Nah yang keempat, cara Allah mengadili adalah menimbang. Timbas si amalatai. Fa amma man thaqulat mawazinu, siapa yang timbangan amal kebaikannya lebih banyak, fa huwa fi 'aisyatir radiyah, ditempatkan di tempat yang memuaskan yaitu surga. Wa amma man khaffat mawazinu, fa amma man thaqulat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Tapi siapa yang timbangan keburukannya lebih banyak, ya, fa ummuhu hawiyah, maka ditempatkan di tempat yang bernama hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Fa amman thaqulat mawazinu maega wal amalak madeceta nayya majata fa huwa fi 'aisyatir radiyah, ditempatkan di tempat yang memuaskan surga. Wa amman khafat, meringangi decemu mata anak jamu, ya, maka tempatmu adalah api yang menyala-nyala. Yang kelima, cara Allah mengadili memperlihatkan secara langsung. Ipitasiki. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyura amalahum. Pada hari itu manusia dibangkitkan dari kuburnya, mereka diperlihatkan perbuatan mereka. Masiri ki yolona pungala ta'ala, karena diperlihatkanlah semua perbuatan-perbuatan. Namun masak kaki kolino, tidak ada lagi alasan di sana karena diperlihatkan. Karena itu solusinya adalah perbanyak istighfar. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan mengazab suatu kaum jika mereka masih beristighfar. Maka nasabak mega dosa pura dipegau, maka istighfar. Bahkan amalan istighfar ini ketika Hasan Al-Basri ditanya, wahai imam, metalat dan ia pura kubutin adeganakku, apa yang bisa saya amalkan agar Allah memberikan anak? Istighfar. Datang lagi orang kedua, wahai imam, sudah lama tidak turun hujan, apa yang bisa saya amalkan agar Allah menurunkan hujan? Istighfar. Datang lagi orang ketiga, wahai imam, saya ini sudah lama bekerja tapi madodo daleku, siaga egana jama-jama upego nama kurat daleku, apa yang bisa aku amalkan supaya menrendre daleku?
amalkan istighfar. Selesai itu pulang 3 orang ini bertanya muridnya, wahai Imam, detogan salah jawaban tak? 3 orang bertanya, hanya 1 jawaban. Apa kata Imam Hasan? Jawaban itu dari Allah. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Eluat dampak ripung Allah Ta'ala. Narik konak dampangi dosamu pung Allah Ta'ala. Karena Allah yang maha pengampun. Yursilis sama'a alaikum midarara. Allah turunkan hujan yang lebat. Mancadi bosi pamase. Wa yumditkum bi amwal wa banin. Dan Allah kemudian membanyakkan anakmu dan membanyakkan hartamu. Wa banin. Jadi istighfar. Cuma persoalannya jamaah Jumat, yeko dosa taripung Allah Ta'ala, cara tobatnya 3. Ipapeso dosa, menyesali dan berjanji tidak akan melakukan lagi. Tapi kalau dosamu terhadap manusia mesti ditambah 1. Di samping menyesali, menghentikan dosa, berjanji tidak melakukan lagi, maka ditambah 1 yang keempat, yeko fura yala agagan natawe, iya panak dampengi kipung Allah Ta'ala, ipalesupi anu yalai. Boleh ki majuma sandalana pa imam ta'ala tafakil lesu istighfar ki lesu astagfirullah sandalana na tawe wala sandalan astagfirullah biar sedibu kali istighfar ye kodemu palesu sandala dia nak dampang ku funga Allah Ta'ala namu cerita jak na tawe dia dampang ku funga Allah Ta'ala sangadina boleh pomelak dampar itu forma cerita begitu syaratnya tobat. Saya tutup khutbah ini dengan keutamaan istighfar. Seorang yang bernama Ahmad bin Hambal, seorang ulama bermazhab Hambali. Ahmad bin Hambal ini suatu ketika risau gelisah. Tengah malam, di suatu malam dia gelisah, keluarlah ia. Entah kenapa malam itu dia gelisah, karena mesu oleh ribolana malalam. Entah kemana dia mau berangkat. Nah lepas set di masjid leu, tetapi oleh marbot masjid dia diusir. Dia di komando masjid Mabani aja. Padahal seandainya dia tahu kalau ini adalah ulama besar, pasti dia kasih tempat yang spesial. Karena Ahmad bin Hambal ulama besar. Tapi maklum, dia tidak dikenal oleh marbot masjid, diusir. Sampai dia duduk di teras masjid masih diusir aja nak kutudang. Tidak boleh. Akhirnya dia keluar berjalan di tengah jalan si runtuh set ditahu. Wahai Tuhan, hendak kemana malam-malam begini? Saya tidak tahu mau kemana. Gelisah perasaanku, gelisah hatiku. Maka dia tahu cocok nih paling aku nih boleh jok istirahat. Berjalanlah ia berdua dengan orang yang mengajaknya. Tetapi Ahmad bin Hambal melihat, ia tahu si komoti malalan itu mulutnya komat kami. Tuli masih kiri. Ya masih kiri. Sampai di rumahnya napalenaka Andre napalenaka Beppa. Ia tahu dia apa aja tuli masih kiri. Akhirnya bertanyalah Ahmad bin Hambal, wahai Tuhan, saya ingin bertanya. Dari tadi aku lihat mulutmu komat kami, masih kiri agak tak baca. Dia berkata, saya beristighfar, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Itu terus yang aku baca. Lalu dia ditanya, apa yang Allah berikan setelah engkau amalkan istighfar? Dia menjawab, selama saya amalkan istighfar, semua permohonanku, semua permintaanku kepada Allah semuanya dikabulkan. Tinggal 1 permohonan saya yang belum dikabulkan. Apa itu? Saya ingin sekali bertemu dengan seorang ulama yang sangat besar, seorang ulama yang mendalam ilmunya. Saya ingin bertemu. Ulama itu bernama Ahmad bin Hambal. Apa kata Ahmad bin Hambal? Istighfarmu itulah yang memenjara hatiku sehingga harus keluar di tengah malam. Istighfarmu itulah yang telah membuat gelisah hatiku sehingga harus berjalan di tengah malam. Istighfarmu itulah yang telah membuat aku terusir dari musalla masjid yang aku tempat istirahat. Istighfarmu itulah yang mempertemukan aku dengan kamu. Akulah Ahmad bin Hambal. Allah pertemukan barakah istighfar. Maka perbanyaklah istighfar. Insya Allah semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'in wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala ashrafi ibadik Sayyidina wa maulana Muhammad wa anqur li sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad
وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض الله تعالى الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ولا طاعتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله استولي الصلاة رحمكم الله إلهي أنت مقصد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفذ الجد منك الجد.
وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إله ربي تعالى سبحان الله 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 دائما كريما الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل حال الله أكبر الله أكبر كبير والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجيب لكم آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة